Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 308, Melawan Santo Bela Diri. Santo Bela Diri, raut wajah Ki Fatian menjadi serius. Di seluruh wilayah selatan, Pangeran Bela Diri hanya bisa disebut ahli dalam suatu wilayah. Sementara itu, Santo Bela Diri bisa disebut ahli yang langka di seluruh wilayah selatan. Santo Bela Diri umumnya berasal dari kekuatan kelas 1 atau wilayah suci. Dia mungkin menguasai suatu wilayah dan mendirikan sebuah sekte yang merupakan kekuatan kelas 2. Sebelumnya, Feng Hongshui menyebut Sekte Tarsuna sebagai kekuatan kelas 3. Hal ini karena orang yang bertanggung jawab atas Tarsuna sekarang hanya Pangeran Bela Diri. Sementara itu, sekte-sekte yang tidak dikepalai Pangeran Bela Diri hanya bisa dianggap sebagai kekuatan tingkat rendah. Ki Fatian tidak akan begitu takut jika itu adalah Santo Bela Diri dari kekuatan kelas 2. Namun, jika lawannya adalah Santo Bela Diri dari klan Phoenix, itu akan menjadi masalah yang rumit. Hal ini karena kekuatan klan Phoenix adalah eksistensi yang setara dengan wilayah suci ras manusia. Melihat perubahan ekspresi Ki Fatian, Luo Xiu tahu bahwa dia tidak ingin menyinggung Santo Bela Diri dari klan Phoenix. Inspektur Ki, karena mereka mengincarku, biarkan aku yang menyelesaikannya, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Saat ini, Yan Yueyu sedang berada di kabin kapal perang. Meskipun dirinya tidak muncul, anggota klan Phoenix yakin bahwa dia berada di kapal perang. Luo Xiu. Saat ini, Yan Yueyu tiba-tiba keluar dari kabin. Mata keempat orang dari klan Phoenix itu sedikit menyipit ketika melihatnya. Yueyu, kenapa kamu keluar? Luo Xiu mengerutkan alisnya. Yan Yueyu berjalan ke sisi Luo Xiu. Aku tidak mau kamu mengambil risiko demi aku. Sebaiknya, aku mengikuti mereka ke klan Phoenix saja. Dia tidak ingin berpisah dari Luo Xiu, tetapi sekarang muncul ahli tingkat Santo Bela Diri dari klan Phoenix. Meskipun tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat, Yan Yueyu tetap merasa agak khawatir. Dia lebih suka menanggung penderitaan ini sendirian daripada membiarkan Luo Xiu terluka karena dirinya. Ki Fatian menyela, Ketua Luo, sebenarnya akan sangat bermanfaat bagi Nona Yueyu untuk pergi ke markas pusat klan Phoenix. Dia juga tidak merasa bahwa kelompok di sisinya sanggup bersaing dengan Santo Bela Diri. Hal ini karena menurut legenda, ahli yang basis kultivasinya telah mencapai Santo Bela Diri sudah bisa mentransformasi seni bela dirinya dan metode serangannya menjadi jauh lebih kuat. Setiap alam utama dari kultivasi seni bela diri memiliki cara uniknya sendiri. Dengan cara unik ini, seseorang dapat menghancurkan kultivator seni bela diri yang basis kultivasinya lebih rendah dari dirinya. Makin jauh rentang basis kultivasinya, makin kuat metode khusus yang diperoleh dan makin sulit juga tantangannya. Ki Fatian juga tahu bahwa Luo Xiu bisa melawan Pangeran Bela Diri dengan kekuatan basis kultivasi penguasa bela diri miliknya. Namun, lawannya sekarang adalah Santo Bela Diri. Luo Xiu tahu bahwa Ki Fatian memikirkan dirinya dan Yueyu sehingga dia pun memilih mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, Luo Xiu bisa melihat sorot tidak berdaya di mata Yan Yueyu yang benar-benar tidak ingin berpisah dari dirinya. Dibandingkan dengan pergi ke markas pusat klan Phoenix untuk mendapatkan kondisi kultivasi yang lebih baik, Yan Yueyu merasa bersamanya jauh lebih penting. Hal ini membuat hati Luo Xiu sangat tersentuh. Junior, apa omong kosongmu sudah selesai? Cibiran dari ahli Santo Bela Diri terdengar dari lautan api. Kemudian, lautan api itu terbelah dan menunjukkan sebuah jalan. Seorang wanita tua bungkuk berjalan keluar secara perlahan sambil membawa sebuah tongkat berwarna merah. Meskipun sudah terlihat sangat tua, aura di tubuhnya sangat mengerikan. Wanita tua dari klan Phoenix ini memandang Yan Yueyu yang sedang berada di kapal perang. Sebagai anggota klan Phoenix, seseorang harus kembali ke markas pusat klan Phoenix setelah membangkitkan kekuatan darah Phoenix. Ini telah menjadi aturan selama beribu-ribu tahun. Kalau kamu bersedia kembali ke klan Phoenix bersamaku sekarang, masalah ini bisa dilupakan. Kalau tidak, aku terpaksa harus menggunakan kekerasan untuk membawamu pulang. Suara wanita tua itu sangat dingin. Dia pun menoleh untuk melihat Luo Xiu. Ini pasangan bela dirimu, dia hanyalah seorang ketua sekte kelas 3. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pendamping seorang jenius pembangkit darah Phoenix dari klan Phoenix? Pasangan bela diri berarti belahan jiwa seni bela diri. Di jalan kultivasi seni bela diri,
Mereka saling melengkapi, setara dengan pasangan suami istri di dunia manusia. Wanita tua klan Phoenix ini memandang rendah semua orang dengan sombong. Hal ini membuat Luo Xiu merasa sangat tidak senang. Dia mendengkus dingin dan berkata, "Menurutmu, aku harus bagaimana supaya bisa menjadi layak?" Saat berkata begitu, api hitam berkobar dari tubuh Luo Xiu. Auranya juga mulai naik dengan konstan. Berhubung wanita tua itu jelas tidak bermaksud baik, Luo Xiu sudah pasti harus bertarung. Kekuatan kematian? Sepertinya kamu punya kesempatan bagus untuk bisa mengultivasikan kekuatan atribut tingkat atas seperti ini. Melihat api hitam dari tubuh Luo Xiu, mata kru wanita tua dari klan Phoenix itu agak berbinar-binar. Api yang dikultivasikan klan Phoenix bukan hanya sekadar nyala api murni. Kekuatan atribut lainnya juga bisa menyatu dengan nyala api tersebut dan membentuk nyala api yang lebih dahsyat. Misalnya, api yang dibentuk oleh kekuatan kematian bisa disebut api maut kegelapan. Itu jauh lebih kuat daripada nyala api biasa. Sayang sekali, basis kultivasimu terlalu rendah. Bahkan kalau kamu mengultivasikan kekuatan kematian, kamu masih lemah, ujar wanita tua dari klan Phoenix sambil mendengkus dingin. Feng Ling, Feng Hongshui, dan Feng Yanran juga sangat setuju. Melihat api hitam di tubuh Luo Xiu, mereka juga merasa sedikit iri. Setiap anggota klan Phoenix berharap untuk mengultivasikan api yang kuat karena api adalah fondasi klan Phoenix. Makin kuat api yang dikultivasikan, makin besar ruang untuk maju di masa depan, makin tinggi juga pencapaiannya. Kekuatan kematian adalah atribut teratas. Di klan Phoenix, hanya sedikit orang dengan kesempatan besar yang berhasil mengultivasikannya. Bahkan, jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Sebagian besar anggota klan Phoenix mengultivasikan api atribut biasa, seperti api emas, api kayu, api es ke-8, api pembakar langit, api tanah tebal, api angin hijau, dan api hukuman guntur. Api 5 elemen yang dikultivasikan Yan Yuyu sekarang juga merupakan atribut tingkat tinggi kedua setelah atribut tingkat atas. Meskipun kamu adalah seorang santo bela diri, kamu kira kamu boleh bersikap sombong dengan mengabaikan hidup dan mati orang lain? Luo Xiu malas untuk terus berbicara omong kosong dengannya. Berhubung wanita tua itu ingin bertarung, mereka bisa bertarung sekarang juga. Tidak ada yang menduga bahwa Luo Xiu, seseorang dengan basis kultivasi penguasa bela diri, berani mengambil inisiatif untuk menyerang seorang santo bela diri. Dengan membalikkan telapak tangannya, Luo Xiu mengeluarkan teknik penekan dan pembunuh kegelapan. Sebuah gunung besar pun terbentuk dari api maut kegelapan dan hendak menimpa wanita tua dari klan Phoenix itu. Teknik super Tarsuna kuno, begitu Luo Xiu bergerak, wanita tua klan Phoenix langsung mengetahui asal-usul keterampilan seni bela diri yang Luo Xiu kerahkan. Sejarah keberadaan klan Phoenix bahkan lebih tua dari Tarsuna kuno. Setelah mengalami malapetaka di zaman kuno, Tarsuna juga telah hancur, sedangkan klan Phoenix masih bertahan. Jadi, klan Phoenix yang selamat dari malapetaka di zaman kuno masih memiliki pemahaman yang komprehensif tentang beberapa hal di zaman kuno. Tarsuna kuno punya 9 teknik super, tapi seberapa kuat teknik itu tergantung orang yang menggunakannya. Wanita tua dari klan Phoenix sangat meremehkan Luo Xiu. Dia pun mencibir dan berkata, kekuatan teknik ini bisa mengancam pangeran bela diri, tapi itu tidak ada apa-apanya bagiku. Sambil berbicara, wanita tua dari klan Phoenix mengulurkan tangannya. Api biru pun memadat dan berubah menjadi bayangan cakar, seperti Phoenix api biru yang sedang mencabik-cabik mangsanya. Bang! Bayangan cakar api biru bertabrakan dengan gunung api hitam. Gunung yang terbentuk dari teknik penekan dan pembunuh kegelapan pun langsung retak. Kemudian, cakar itu terus menerjang ke arah Luo Xiu di kapal perang. Kapal perang ini memiliki panjang lebih dari 200 meter. Namun, di bawah bayangan cakar api biru ini, kapal ini terkesan sangat mungil. Teknik penekan dan pembunuh kegelapan telah dihancurkan, aura Luo Xiu pun menjadi tidak stabil. Dia mundur beberapa langkah dan pupilnya sedikit menyusut. Selama setahun terakhir, kekuatannya telah meningkat pesat. Akan tetapi, dia masih jauh lebih lemah saat berhadapan langsung dengan santo bela diri. Luo Xiu tahu betul bahwa wanita tua dari klan Phoenix ini tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun, Luo Xiu tidak akan mengakui kekalahannya begitu saja. Dia masih memiliki banyak jurus hebat yang belum dia gunakan. Pedang dunia bawah, Luo Xiu merentangkan telapak tangannya dan memadatkan kekuatan hidup dan mati. Kekuatan itu berubah menjadi pedang cahaya berwarna hitam putih. Dengan sekali tebas, pedang itu membuka jalan menuju dunia bawah. Jalan menuju dunia bawah pun terbuka. Orang-orang akan dikirim ke dunia bawah seperti pedang yang menghancurkan segala sesuatu. Teknik pedang ini adalah teknik seni bela diri yang diciptakan oleh Luo Xiu berdasarkan pemahamannya sendiri tentang kehidupan dan kematian yang ekstrim. Kekuatannya bahkan jauh lebih hebat daripada teknik penekan dan pembunuh kegelapan.
Luo Xiu sekarang telah merasakan dua perasaan ekstrim dari hidup dan mati serta telah memahami jejak kekuatan hukum. Ditambah lagi, teknik seni bela diri ini diciptakan oleh dirinya sendiri. Jadi, teknik ini tentu lebih berguna dan lebih bisa menunjukkan kekuatan terbesarnya daripada teknik seni bela diri yang diciptakan oleh orang lain. Dunia bawah yang mengepul menelan bayangan cakar yang dipadatkan oleh api biru. Sosok Luo Xiu pun mundur beberapa langkah dari geladak kapal perang. Kamu tidak bisa diremehkan. Bisa-bisanya kamu menangkis jurusku. Wanita tua klan Phoenix sebagai santo bela diri, dia gagal mengalahkan penguasa bela diri dengan satu jurus. Hal ini membuatnya merasa agak malu. Luo Xiu mencibir, santo bela diri yang agung menyerang diriku yang hanya penguasa bela diri. Kelihatannya, orang-orang dari klan Phoenix juga biasa-biasa saja. Lancang, beraninya kamu bersikap tidak sopan pada tetua klan Phoenix, teriak Feng Hongshui dengan marah. Luo Xiu, kamu tidak apa-apa, kan? Tanya Yan Yuyu dengan cemas sambil berjalan ke sisi Luo Xiu. Luo Xiu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Namun, dia sedang memikirkan kesenjangan kekuatan antara dirinya dan wanita tua dari klan Phoenix ini. Dilihat dari auranya, basis kultivasi tetua klan Phoenix ini adalah tahap awal dari santo bela diri. Secara spesifik, basis kultivasinya seharusnya berada di bawah tingkat kedua santo bela diri, sudah pasti belum sampai ke tingkat ketiga santo bela diri. Dengan manik kegelapan, Luo Xiu bisa menaikkan basis kultivasi vital sejatinya ke tingkat ketujuh pangeran bela diri. Ditambah dengan kekuatan 24 kali keterampilan transformasi misterius, itu sudah sebanding dengan tingkat ke-9 pangeran bela diri. Jika mengaktifkan kekuatan hukum kehidupan dan kematian lagi, dia pasti bisa bersaing dengan tahap awal santo bela diri. Jika metode rahasia yang diwarisi oleh Xuan Ming juga bisa dipakai, Luo Xiu bahkan yakin bahwa dia dapat mengalahkan tetua klan Phoenix yang sudah mencapai alam santo bela diri ini. Namun, jika bukan karena terpaksa, Luo Xiu tidak ingin melakukan ini. Jika menunjukkan terlalu banyak kekuatan, itu sama saja dengan memberitahu dunia bahwa dia memiliki rahasia besar dalam dirinya. Hal ini bahkan mungkin akan menarik perhatian banyak orang dan ahli. Di masa lalu, dia mengalahkan penguasa bela diri yang berada di atas alamnya dan membunuh pangeran bela diri. Meskipun sama-sama mengejutkan, itu tidak akan menarik perhatian para ahli. Namun, jika mengalahkan seorang santo bela diri dengan basis kultivasinya, hal itu terlalu mencengangkan. Setelah memikirkannya, Luo Xiu pun membuat sebuah rencana di dalam hatinya. Jadi, dia berkata dengan lantang, sebagai tetua dari klan Phoenix dan seorang santo bela diri, apa kamu berani bertaruh denganku? Sejak kapan kamu berhak bernegosiasi denganku? Wanita tua dari klan Phoenix mencibir. Dia tidak tertipu dengan trik Luo Xiu. Luo Xiu tersenyum acuh tak acuh. Kamu seorang tetua klan Phoenix dan seorang santo bela diri. Masa kamu takut bahwa aku, seorang penguasa bela diri, akan menipumu? Sebagai santo bela diri, terutama sebagai tetua klan Phoenix, wanita tua ini tentu saja tidak mau kehilangan martabatnya. Meskipun dia tahu bahwa Luo Xiu pasti memiliki rencana tertentu, dia tetap harus menanggapi provokasi semacam ini. Bagaimanapun, masih ada orang luar di sini. Bukankah memalukan jika tersebar berita bahwa seorang santo bela diri sepertinya malah takut pada junior penguasa bela diri? Bagaimana kamu ingin bertaruh? Wanita tua klan Phoenix itu memicingkan matanya. Bagaimana dengan taruhan 3 jurus? Luo Xiu tersenyum tipis. Kamu adalah seorang santo bela diri, sedangkan aku adalah seorang penguasa bela diri. Kesenjangan dalam basis kultivasi kita sangatlah besar. Aku akan menerima 3 jurus darimu. Kalau aku berhasil, kamu boleh pergi bersama anggotamu. Kalau aku gagal, aku akan membiarkanmu membawa Yuyu pergi. Begitu kata-kata ini dilontarkan, beberapa orang di sana langsung menunjukkan ekspresi yang aneh. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang optimis tentang Luo Xiu, terutama 3 orang dari klan Phoenix yang malah mencibir. Wanita tua dari klan Phoenix itu tampaknya tidak menyangka bahwa Luo Xiu akan mengusulkan taruhan seperti itu. Mungkinkah junior ini merasa bahwa dirinya bisa menerima 3 jurusnya setelah menolak salah satu jurusnya tadi? Diprovokasi oleh junior dari penguasa bela diri, wanita tua dari klan Phoenix ini juga agak kesal. Dia mencibir dan berkata, kamu sendiri yang cari mati? Dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya untuk jurus tadi. Jika dia benar-benar menyerang dengan seluruh kekuatannya sebagai santo bela diri, dia mana perlu mengerahkan 3 jurus? Hanya dengan 1 jurusnya, penguasa bela diri junior ini sudah bisa dimusnahkan menjadi abu.